Recover Radio, waspada COVID-19. Listeners, tema yang akan kita angkat kali ini, pilih-pilih vaksin karena efek sampingnya. Nah, setelah banyaknya berbagai jenis vaksin COVID-19 yang masuk di Indonesia, saat ini muncul juga golongan masyarakat yang memilih jenis vaksin berdasarkan merek tertentu, yang kemudian menyebabkan mereka menunda untuk menerima vaksin. Berkaitan dengan itu, kita akan bahas mengenai tema pilih-pilih vaksin karena efek sampingnya. Telah hadir bersama kami Dr. Muhammad Fajri Adai. Dokter, sebagai pembuka nih, jenis-jenis vaksin yang saat ini sudah tersedia di Indonesia apa saja? Ada Sinovac yang terdiri dari virus mati ya, mati virusnya. Lalu ada AstraZeneca ya, dia viral vector ya. Jadi virus adenovirus dimodifikasi, disisipkan DNA dari tanduk si virus COVID begitu ya. Virus SARS-CoV itu penyebab COVID. Lalu ada lagi mRNA. mRNA itu adalah suatu materi genetik saja ya. Jadi dia materi genetik saja yang mengkode protein tanduk ya, atau protein spike dari suatu virus supaya dia bisa dikenalin. Jadi nanti harapannya terstimulasi nih antibodi dan sel-sel kekebalan terhadap sel tanduk tersebut begitu, tanpa harus sakit gitu. Jadi hanya dikenalin komponennya aja nih. Ibarat kata kalau kita nih mau kenalan sama orang kan mukanya nih. Nah, mukanya aja nih yang diperkenalkan oleh sel imun kita. Nah, adalah bentuk gennya saja, gen pengkode itu. Nah, itu yang ada ya sekarang di Indonesia ya. Ada Pfizer, ada Moderna, Sinopharm mirip ya kakaknya Sinovac gitu, sama lah, virus mati gitu, hampir sama begitu. Kemudian AstraZeneca ya ada itulah vaksin yang ada di Indonesia saat ini. Oke, baik. Di samping dari merek-mereknya, tapi ada kelompok 3 besar begitu ya. Yang pertama tadi Sinovac yang virus mati, lalu kemudian AstraZeneca yang adenovirus, lalu kemudian mRNA begitu ya. Ini kalau kita petakan dari efek sampingnya, mungkin karena banyaknya masyarakat yang sudah divaksin, jadi tahu juga nih kemudian efek sampingnya ini memang berbeda-beda. Nah, tapi ini apa saja nih dokter? Efek sampingnya secara umum memang kayak kita diberikan virus atau lagi terinfeksi virus kan, badannya nggak enak ya, sakit badan, kayak mau flu ya, gejala flu, sumeng-sumeng lah bahasa yang mudah dipahami. Itu yang paling sering, tangannya bengkak misalnya, ya kemudian ada yang sampai alergi tapi sedikit gitu. Nah, sebenarnya nggak jauh beda sih, itu reaksi umum namanya. Ada mual juga tapi sedikit. Nah, frekuensi dari masing-masing vaksin ini, KIPI-nya atau kejadian ikutan pasca imunisasinya gitu ya, after effect-nya gitu ya, itu berbeda-beda memang. Kalau Sinovac itu sekitar 5 dari 10.000 orang. Jadi kalau 1 juta orang disuntikin vaksin, kurang lebih nanti akan ada orang mengeluhkan 500 keluhan-keluhan tadi tuh, jadi yang ringan-ringan. Kalau AstraZeneca itu 10% ya. 10% banyak kan, kalau dari 1 juta orang akan ada 100.000 orang yang akan mengeluhkan. Kalau Moderna itu besar sekali, sampai 70% ya. Dengan satu dosis saja, itu 70% orang akan mengeluhkan nyeri, 10% orang akan mengeluhkan demam. Ini yang saya omongin itu data semua, sudah dipublikasikan di JAMA. Dan di Indonesia juga nggak jauh beda ternyata datanya memang. Kemarin juga saya berbicara dengan Prof. Hingki sebagai ketua komite Komnas KIPI ya, Komite Nasional KIPI juga sama sih, datanya sekitar itu. Lalu Pfizer nggak jauh beda, sedikit di bawah Moderna, tapi nggak jauh beda lah. Angka cukup besar ya, 60-70% juga tuh nyerinya. Jadi nggak usah kaget dengan efek samping itu. Kenapa? Ya karena itu kan daya stimulasinya kan cukup kuat, jadi wajar ada efek samping yang terprediksi. Namanya ya efek samping gitu, bukan yang berbahaya, tidak berbahaya nih. Tidak semua selalu berbahaya gitu. Kurang lebih begitu efek sampingnya. Oke, baik. Tapi kalau di lapangan sendiri, apakah kemudian ada masyarakat yang memang bertanya atau sengaja memilih vaksin berdasarkan efek samping yang bisa timbul tadi, dokter? Banyak ya? Awal dulu pas lagi tenaga kesehatan pun banyak. Moderna itu awal-awal kan sebelum masuk Pfizer itu banyak yang menolak gitu karena efek sampingnya cukup besar, takut. Jadi dulu kan orang kan meremehkan Sinovac ya karena efekasinya 60%, Moderna 90%, ya kan, Pfizer 90%. Jadi payah nih vaksin Cina begitu kan. Dulu karena efikasinya ya. Efikasinya gitu. Saya nunggu Moderna datang aja dari Amerika, saya maunya Amerika nih, kenapa nih pemerintah nggak pakai vaksin Amerika yang keren? Tapi setelah datang mendengar efek samping yang cukup besar begitu ya,
panik, langsung takut begitu. Artinya daya itu sebenarnya kan kenapa besar, karena daya stimulasinya. Jadi kalau bahasa medis itu reactogenicity. Jadi daya stimulasinya itu cukup kuat, ya otomatis memang kadar antibodinya memang relatif lebih banyak gitu. Sehingga otomatis efikasinya juga lebih tinggi, efektivitasnya memang relatif lebih tinggi sedikit gitu ya, dibandingkan dengan virus mati begitu. Ya tentunya efek ininya juga kuat ya, reaksinya gitu, KIPI-nya juga cukup lebih besar begitu. Tapi artinya itu tidak menjadi masalah. Belum ditemukan ada yang aneh-aneh. Memang ada efek seperti Moderna, itu memang ada 2,3 dari 1 juta orang. Itu memang terjadi miokarditis atau peradangan pada jantung dan selaput jantung setelah divaksin Moderna. Cuman itu belum jelas juga hubungannya apakah betul gara-gara vaksin Moderna atau bukan. Seperti Pfizer juga gitu sama. Gitu. Pfizer itu ada alergi kemarin tuh banyak. Alergi namanya yang dicurigai namanya PEG, polyethylene glycol. Itu salah satu komponen dalam vaksin. Sempat di stop juga kan di beberapa negara. Tapi ya setelah dikaji lebih lanjut ya tidak terbukti gitu. Kemudian AstraZeneca juga ada kan risiko pembekuan darah. Itu sekitar 1 dari 100.000 orang yang disuntikan vaksin akan mengalami pembekuan darah. Pernah gitu ya mengalami pembekuan darah di Eropa, bukan di Indonesia. Jadi di Indonesia belum terbukti ada kejadian pembekuan darah gitu. Dan ternyata publikasi terbarunya dari Lancet itu saya baca, dibandingkan dengan populasi umum yang tidak disuntik vaksin, itu tinggi juga kejadian pembekuan darah ini. Dibandingkan lagi dengan orang yang merokok, lebih tinggi orang yang merokok itu. Tanpa dia ngapa-ngapain ya, itu resikonya besar. Sekitar 1,6%. Orang yang hamil juga bisa terjadi pembekuan darah. Sekian persen. Orang yang kena COVID pun itu tinggi sekali, 13%. Akan resiko terjadi pembekuan darah. Artinya nggak usah khawatir gitu, karena memang ada memang resiko itu sangat kecil, tapi di Indonesia belum terbukti. Baik. Itu yang harus dipahami masyarakat. Di awal ada tren pilih-pilih vaksin karena efikasi. Baru-baru ini ada tren pilih-pilih vaksin karena efek samping. Lalu kemudian bagaimana dunia kesehatan melihat ini, dokter? Apa yang sebenarnya perlu dipahami masyarakat? Karena memang pada dasarnya orang itu masih skeptis karena terlalu cepat vaksin ditemukan. Itu backgroundnya. Kalau 20 tahun penemuannya mungkin ceritanya beda gitu. Karena memang pada umumnya vaksin yang terdahulu itu diproduksi atau diteliti sampai dia barang jadi begitu, butuh waktu 20-30 tahun. Nah yang kedua, kenapa bisa cepat? Karena memang sudah tahu basis. Jadi kenapa sekarang pengembangan vaksin ini cepat? Karena dia udah tahu nih cara-caranya dari yang pandemi sebelumnya. Kan virus sebelumnya kan juga ada tuh, SARS yang pertama kan saudaranya SARS-CoV-2 ini gitu kan. Jadi mirip susunan virusnya begitu. Apalagi teknologi virus yang mati itu udah 30 tahun biasa dilakukan gitu ya. Moderna atau yang mRNA ya, itu udah lama juga dari tahun 2000, udah hampir 20 tahun lalu saya lihat. Tahun 70-an itu udah mulai dikembangkan, sampai tahun 2005 kemarin itu udah semakin advance. Jadi ketika betul ada pandemi, ya sudah langsung dibuat saja begitu vaksinnya, karena dia udah punya, ibarat kata nih udah punya cetakan kue, tinggal dituang aja adonannya gitu. Yang ketiga, semua vaksin ini melewati masa percobaan, bukan asal cepat begitu saja ya. Enggak, ada semua rangkaian proses penelitiannya, dimulai dari hewan, dimulai dari lab gitu, namanya in vitro begitu, masuk ke uji klinis ya, tadi preklinik namanya, sekarang uji klinis fase 1, 2, dan kemudian 3 itu udah lolos semua. Bahkan Pfizer sudah di-ACC oleh FDA, bukan lagi emergency authorization, bukan lagi digunakan dalam konteks emergency. Udah full, udah aman ya, perizinan full, seperti ya betul, keamanan sudah teruji begitu. WHO juga melihat, BPOM kita ini sangat teliti juga dalam melihat itu, dan memang udah puluhan juta nggak ada masalah. Di dunia kan vaksin itu, taruhlah Pfizer itu udah lebih dari 200 juta disuntikan, Moderna udah 170 juta lebih dosis disuntikan, Sinovac juga udah banyak sekali, AstraZeneca udah banyak sekali, intinya udah ratusan juta dosis disuntikan kepada manusia gitu. Dan memang laporannya memang ada tadi, cuman ya tidak banyak gitu. Dan masih diteliti lebih lanjut apakah betul karena vaksin yang menyebabkan efek samping tersebut. Jadi masyarakat harus paham bahwa vaksin sudah terbukti aman. Itu. Dan nggak usah berlebihan gitu. Wah nih vaksin ini gimana? Biasa saja. Karena seorang bayi baru lahir nih di muka bumi nih, itu dia detik pertama tuh langsung disuntik vaksin hepatitis B.
Tahu nggak tuh orang tua begitu? Di era modern ini udah guideline pemerintah. Kemudian nanti masuk lagi guideline vaksin BCG ya. BCG itu untuk mencegah tuberkulosis berat begitu. Yang disuntikan di lengan gitu. Kalau sekarang hadirin sekalian lihat lengannya ada luka di situ, bukan luka ya, bentuk scar begitu ya. Itu Anda berarti disuntik vaksin BCG. Pada nanya nggak dulu kayak gimana prosesnya? Enggak kan, disuntik aja kan. Ya artinya vaksinnya sesuatu yang biasa yang udah dilakukan di Indonesia dan di dunia selama puluhan tahun. Nah, karena virusnya baru, ya ada vaksin aja nih, baru gitu aja. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Baik. Lalu kemudian bagaimana dengan pilihan vaksin untuk keadaan kesehatan tertentu? Misalnya katakanlah untuk orang yang diabetes atau orang yang sedang hamil begitu, lalu kemudian mengkhawatirkan efek-efek samping yang mungkin terjadi dari beragam vaksin tadi. Kalau keadaannya memang berbeda seperti tadi, ini dibolehkan nggak dokter? Dan apa yang sebenarnya perlu kita ketahui? Boleh. Ibu hamil kan izinnya juga udah keluar kan. Bisa pakai Sinovac, ada beberapa vaksin juga ya, Moderna, Pfizer itu seharusnya boleh. Tapi memang sebaiknya konsultasi dengan dokter yang merawat. Seminarnya udah banyak gitu, juga pernah mimpin seminar itu. Jadi itu tidak masalah. Bu hamil, menyusui gitu. Tapi memang disarankan rentang tertentu ya, sebelum 33, dari usia 13 sampai 33 minggu usia kehamilannya gitu. Dan kalau bisa memang ketika dia memiliki penyakit-penyakit bawaan lainnya harus kontrol. Kalau dia punya sakit yang tanda-tanda eklamsi ya, atau preeklamsi, jadi gangguan tekanan darah ya pada ibu hamil, nah itu juga harus dikontrol dulu begitu, dikonsultasikan kepada dokter kandungan yang merawat. Cuma pada prinsipnya nggak masalah gitu, nggak ada masalah. Semuanya, anak juga gitu, bahkan anak boleh pakai Pfizer kan, dan Sinovac itu sudah 1,2 juta anak di Indonesia. Itu yang bilang Prof. Miko dari RSCM. Beliau adalah bagian dari ITAGI juga gitu. ITAGI itu komisi di Indonesia yang orang-orang ahli yang menyatakan vaksin itu aman gitu. Nah itu udah terbukti juga gitu kan. Jadi populasi apa? Lansia udah puluhan juta orang disuntikan vaksin lansia. Bahkan di Jakarta udah banyak sekali gitu kan. Nah, apalagi semua sudah disuntikan vaksin. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Dan yang perlu dipahami masyarakat adalah manfaat vaksin jelas terbukti menurunkan angka kematian dan kasus yang parah di Indonesia. Kalau di luar datanya banyak, di Indonesia itu udah terbukti. Jadi angka kematian itu sangat jauh berkurang, 0,3 sekian persen setelah disuntikan vaksin. Itu data Kemenkes. Anda bisa lihat di laman-laman media sosial lawan COVID dan sebagainya, itu ada semua datanya. Jadi apa yang ditunggu lagi? Dan vaksin ini adalah privilege sebenarnya bagi kita. Karena negara ini pada prinsip itu susah mendapatkan vaksin seperti ini. Mereka berlomba-lomba begitu. Di Indonesia luar biasa ya, udah nyetok berapa ratus juta dosis vaksin. Itu yang perlu kita apresiasi dan jangan disia-siakan oleh masyarakat gitu. Berarti aman untuk ditarik kesimpulan untuk kemudian bilang bahwa efek samping juga nggak akan mengganggu kemudian keadaan kesehatan yang lain begitu ya dokter? Iya, sangat aman. Oke, baik. Tapi katakanlah begini, vaksin mRNA sebagai booster ini kan Moderna diberikan kepada tenaga kesehatan begitu ya. Apakah kemudian efek sampingnya juga akan berkurang? Sebagai booster tidak ada kaitannya sih. Jadi sejauh ini belum ada laporan sebagai booster itu efek sampingnya berkurang. Cuman jangan kaget ketika Moderna atau Pfizer disuntikan dalam dua dosis full ya. Itu emang efek sampingnya lebih banyak pada dosis yang kedua. Efek samping yang ringan, iya itu data dari JAMA. Misalnya kalau sebelumnya itu orang yang ngerasa demam atau badannya menggigil itu 50% ya. Secara umum Moderna ketika penyuntikan yang kedua itu 70% yang menggigil atau demam. Itu ada datanya. Betul ada kok, Anda bisa Google reactogenicity of mRNA vaccine di JAMA, di jurnal JAMA namanya. Kemudian Pfizer juga sama, mirip, angkanya berkurang dikit, cuma 5% doang bedanya. Jadi pada vaksin yang kedua nanti akan lebih tinggi lagi gitu. Ya karena reaksinya udah lebih kuat gitu aja sih. Baik. Jadi memang jangan khawatir. Dan terakhir kemarin data terbaru Moderna ternyata kadar antibodinya ya lebih tinggi daripada Pfizer. Dan perlu dipahami semua vaksin yang ada di Indonesia itu masih kebal, mampu melawan virus varian baru yang ada di Indonesia, termasuk Delta yang sangat mengkhawatirkan ya di beberapa media gitu disampaikan begitu. Oke, baik. Lalu kemudian apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan masyarakat selama efek samping ini terjadi? Karena ada demam, ada nyeri begitu. Ini apakah ada yang bisa dilakukan untuk setidaknya mengurangi efek samping tadi?
kalau demam atau tidak enak badan, Anda bisa betul-betul Anda tidak enak badan, Anda boleh minum paracetamol saja secukupnya gitu. Contoh saya tahan dulu tuh kemarin Moderna dalam waktu 24 jam pertama masih bisa tahan. Tapi setelah di jam ke-26 badannya semakin tidak enak, menggigil, ngilu begitu. Akhirnya saya minum cukup satu, kemudian 4 jam lagi satu, udah cukup. Itu doang, dua dosis doang. Sisanya saya udah nggak minum karena udah mulai berkurang di hari ketiganya, udah mulai jauh berkurang. Nah, jadi kalau Anda lagi nggak enak badan boleh Anda minum dengan dosis minimal mungkin. Jadi nggak perlu Anda minum sebelum tidur misalnya, sebelum tidur. Jadi ada orang yang sebelum divaksin, paginya mau divaksin, malam minum, itu nggak perlu. Atau sebelum Anda ngerasain sakit nggak perlu. Kenapa? Ya pasti akan mengurangi efektivitas vaksin, pasti ada begitu ya. Walaupun sedikit tapi ada pengaruhnya. Jadi ya nggak perlu kalau emang Anda sakit sekali atau nyeri sekali atau nggak tahan baru Anda boleh minum gitu. Jadi nggak usah minum dulu karena nanti jadi mengurangi efek vaksin yang tidak penting gitu kan, tidak esensial. Kemudian yang kedua, jika nyeri banget lengannya, terutama Pfizer sama Moderna sih, itu Anda bisa gerak-gerakin tangannya ya, jadi yang digerak-gerakan perlahan kemudian dikompres pakai batu es, itu boleh. Terus pilih baju yang nyaman begitu, itu boleh juga gitu ya. AstraZeneca juga sama, boleh minum paracetamol itu boleh gitu ya, asal jangan berlebihan gitu. Terus minum obat-obat antihistamin ya sebenarnya tidak esensial juga kecuali memang di dokter yang meresepkan atau memang ada alergi. Gitu. Dan Moderna ini ada late onsetnya, jangan kaget. Jadi ada namanya late onset tuh seminggu baru muncul. Misalnya nih COVID arm ya, misalnya dia keruhan di kulit daerah penyuntikan itu baru muncul seminggu tuh ada namanya delay onset. Jadi munculnya gejala tersebut atau kipinya itu muncul belakangan tuh ada. Kemudian bisa terjadi pembengkakan juga ya di daerah ketiak misalnya, kalau itu artinya limfonodinya tuh membengkak. Limfonodi itu kayak base campnya sel imun gitu. Dan itu adalah hal yang sangat wajar juga gitu, nggak ada yang aneh dengan itu. Yang penting ketika 10 hari pembengkakannya nggak ada pengurangan atau makin besar, Anda harus kontrol ke dokter. Siapa tahu penyakit yang lain gitu. Jadi itu adalah hal yang sangat biasa. Pada anak-anak juga kayak gitu. Ada pasien nanya kan, "Dok, ini kenapa anak saya bisa suntik vaksin Sinovac padahal bukan yang tinggi-tinggi begitu ya. Tapi ada benjolan, Dok, di lehernya." Ya apa-apa, Bu. Itu namanya respon peradangan lokal ya. Karena kan ceritanya kan lagi melatih sistem imun gitu kan. Kayak Anda lagi serangan limfonodi atau pembuluh getah bening, itu ibarat kata kayak ini militer, ada koramil di situ. Jadi kan dia lagi latihan di markasnya gitu. Jadi wajar ketika itu membesar, lagi aktif gitu. Nanti kemudian hari ya, setelah 10 hari, 2 minggu dia akan mengecil. Nah, kalau nggak mengecil jangan penyakit yang lain gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi itu adalah efek yang wajar, nggak usah khawatir, kecuali berat. Definisi berat adalah mual muntah hebat, kemudian kepala berputar hebat, ada yang sampai alergi berat di Indonesia belum ketemu ya, tapi alergi yang sampai kulitnya pecah-pecah seperti alergi obat pada umumnya itu ada tuh yang sampai bibirnya pecah, terus kulitnya ini benar-benar yang terkelupas sampai hampir satu badan, lidahnya pecah ya, pecah-pecah gitu kulitnya, terus matanya juga merah luar biasa. Itu alergi berat nih, harus ke rumah sakit segera, ke UGD rumah sakit besar, jangan ke puskesmas, jangan ke klinik dokter. Karena harus penanganannya harus lebih intensif dan lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi prosesnya begitu. Itu yang perlu dipahami masyarakat. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting ketika Anda divaksin, Anda tidur yang cukup, makan yang cukup, itu akan mengaruhi juga nih respon kekebalan Anda. Kalau Anda lagi nggak enak badan, lagi demam, batuk pilek, jangan divaksin dulu. Tunggu fit dulu, apalagi habis kena COVID, tunggu fit dulu. Makanya disuruh 3 bulan pasca kena COVID begitu. Terus jangan ngerokok, jangan minum alkohol, apalagi pakai zat bahaya seperti narkoba. Olahraga tipis-tipis, jangan terlalu berat. Karena takutnya tadi ya, mungkin ada peradangan di jantung, apalagi habis Moderna atau Pfizer tuh mungkin aja ada, walaupun angkanya sangat kecil ya, 2,3 kasus dari 1 juta yang disuntikan, tapi kan ada. Jadi seminggu 2 minggu itu saya menyarankan itu istirahat dulu. Kalaupun olahraga ya stretching aja, nggak usah yang terlalu berat pasca vaksinasi. Dan disiapkan juga, apalagi suntiknya Moderna atau Pfizer ya, jangan misalnya nih 2 hari 3 hari ke depan, kalau emang nyeri banget jangan dipaksa untuk naik mobil, nyupir atau naik motor. Teman saya ada yang tabrakan. Hari kedua nyeri, tangannya dipaksa naik mobil, tabrakan, walaupun nggak berbahaya, tapi kan resiko kan, karena nyeri banget gitu. Ada orang yang sampai nyeri banget, ada yang nggak terlalu nyeri ya. Kalau kita nyeri banget ya jangan dipaksa. Ukur kemampuan diri, bagaimana bisa kita menghindari bahaya-bahaya tersebut gitu.
Oke, baik. Ini juga saya sendiri pernah dengar ada perusahaan-perusahaan yang membuat kebijakan karyawannya libur dulu sehari ini setelah vaksin dengan harapan bahwa ini memang istirahat dulu, bed rest dulu begitu. Makanya, ini sebenarnya esensial nggak sih, dokter? Teknis saja. Ya betul, sangat esensial. Itu masalah teknis saja. Tinggal penjadwalannya diatur kan di perusahaan tersebut kan supaya tetap bekerja secara efektif dan efisien, tapi tidak menimbulkan risiko bagi karyawannya. Boleh aja, tinggal jadwalnya diatur dengan baik begitu. Oke, baik. Baik, Dokter Fajri, di akhir bisa disampaikan kesimpulan bagaimana fenomena pilih-pilih vaksin karena efek sampingnya ini, serta tentunya saran kepada listeners yang sedang mendengarkan saat ini. Silakan. Nomor 1, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena vaksin apapun yang ada di Indonesia sudah sangat baik, teruji, aman, dan manjur. Dan sudah di-ACC juga oleh Halal MUI ya gitu. Ada yang mubah gitu kan. Artinya aman lah, kita nggak usah mikirin aspek itu. Dan yang kedua, jangan pilih vaksin karena apapun yang ada di hadapan kita, kan setiap daerah kan berbeda-beda ketersediaannya. Pilih, ambil apa saja yang ada di situ. Jangan ditunda lagi, karena akan memperlama proses program vaksinasi saja. Nanti pagar kekebalan kita atau kekebalan kelompok ini semakin lama terbentuknya begitu. Keburu mutasi lagi nanti virusnya kalau penularan tinggi di daerah tempat kita. Yang ketiga, bahwa habis divaksin itu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena vaksin semuanya itu masih bisa, walaupun kita sudah divaksin, kita masih dapat tertular dan efektif menularkan juga kepada orang lain. Itulah kenapa tetap harus menjaga protokol kesehatan, jangan abai dan jangan cuek. Walaupun memang lebih baik divaksin, karena kalau kita kena COVID, kena virusnya, gejala atau keparahan penyakit yang kita alami itu tidak separah orang tidak divaksin, tapi tetap saja butuh menjaga protokol kesehatan. Yang terakhir, ini angka udah mulai berkurang di beberapa daerah sehingga mulai dilonggarkan, tapi ternyata seminggu ini kan banyak kejadian aneh-aneh nih ya kan, ada yang di klub, ada yang di Malioboro dan sebagainya gitu ya, udah mulai ramai lagi. Jadi tolong ini harus difahami bersama bahwa kalau pengen pandemi cepat selesai, sebaiknya kita tetap jaga protokol kesehatan dimanapun walaupun di outdoor. Karena nanti kalau meledak lagi nih, PPKM lagi, ekonomi kan semakin sulit lagi. Dan itu sangat mungkin terjadi. Bukan nggak mungkin, sangat mungkin terjadi. Di Amerika naik 100.000 masuk rumah sakit. Di Israel, di Inggris, ya, di Singapura, Malaysia, semua ya. Brunei bahkan 100.000 per hari kemarin. Artinya, kok pandemi itu masih ada dan sangat mungkin sekali kasusnya naik di rumah sakit jadi penuh lagi, itu masih sangat mungkin lagi. Jangan sampai nih nanti nih bulan Oktober atau bulan Januari gitu, jangan sampai kita masih dalam pandemi. Yang terakhir, berdoa supaya usaha yang kita lakukan tadi ya, vaksinasi juga dan protokol kesehatan itu menjadi efektif dan hati kita menjadi tenang. Dan jangan lupa nggak usah panik. Terakhir banget, nggak usah panik sebelum divaksin. Nggak usah baca berita yang aneh-aneh. Cukuplah informasi yang kredibel saja dari beberapa media seperti Fit Radio ini. Kenapa? Karena 65%, 64% orang yang merasakan KIPI itu karena kecemasan. Ya, itu data dari Komnas KIPI. Betul, itu valid kok. Saya udah kemarin juga bisa, ini juga validasi di Prof. Inki ya. Jadi nggak usah panik aja. Dan data dari BMJ Global Health juga menunjukkan bahwa semakin banyak orang main media sosial ya, semakin tinggi nanti angka penolakannya terhadap mau divaksin gitu. Willingness dia untuk divaksin atau keinginan untuk divaksin. Jadi pilih-pilih media, nggak usah dengar berita yang aneh, apalagi hoax yang tidak bertanggung jawab. Karena penyebar hoax tidak akan menolong kita kalau kita sakit. Itu sih poinnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Fajri atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali, Dokter. Recover Radio, waspada COVID-19.